Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah Anda bahwa ternyata dendam itu sangat berbahaya? Berbahaya tidak hanya untuk orang lain, tapi pertama-tama dendam itu akan membakar diri kita sendiri dan kita kehilangan kedamaian. Berbahaya, sangat berbahaya. Dendam itu akan mempengaruhi psikis, fisik, bahkan relasi sosial seseorang. Maka berhati-hatilah. Inilah berbagai bahaya bila kita memiliki dendam. Berbagai bahaya dendam bagi kesehatan kita. Yang pertama, meningkatnya risiko gangguan jantung dan stroke. Bahaya kedua adalah mengganggu sistem metabolisme, sehingga respon sistem kekebalan tubuh menurun, sistem organ dalam terganggu, dan kita tahu itu sangat membahayakan kesehatan kita. Bahaya ketiga, meningkatnya risiko sakit kepala, sakit punggung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan MAH atau gangguan pencernaan. Adapun bahaya yang keempat bila menyimpan dendam, meningkatnya risiko depresi, gangguan kecemasan akut, dan gangguan pembuluh darah. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita juga. Nah, berikutnya saudara, ini yang kelima ya, bahaya yang kelima. Saudara, stres, depresi, gangguan mental yang berlebihan memicu terjadinya penuaan dini. Mengapa? Karena kromosom DNA mengalami perubahan dan terhambat dalam meregenerasi sel-sel baru. Nah, akibatnya penuaan menjadi lebih cepat. Itu yang disebut dengan penuaan dini yang terjadi. Yang keenam, saudara, meningkatnya resiko gangguan dalam relasi sosial, baik internal dalam keluarga
apalagi eksternal di dalam masyarakat, cenderung pemurung, pemarah, mudah tersinggung, dan macam-macam yang itu menjadi tidak baik dalam kebersamaan di keluarga maupun di masyarakat luas. Yang tidak kalah bahayanya adalah bahaya yang ketujuh, meningkatnya risiko gangguan spiritual yang berakibat pada lemahnya kecerdasan spiritual. Menyedihkan sekali, bukan? Yang tidak kalah bahayanya adalah bahaya yang ketujuh, meningkatnya risiko gangguan spiritual yang berakibat pada lemahnya kecerdasan spiritual. Menyedihkan sekali, bukan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang jawab pertanyaan ini. Apakah ibu, bapak, dan saudara mau kehilangan kebahagiaan? Apakah kita mau kehilangan kebahagiaan akibat memendam dendam? Hidup tidak tenang, gangguan psikologis, kemudian satu persatu penyakit datang menghampiri kita. Apakah kita mau seperti itu? Kalau saya, jelas saya tidak mau. Saya mau tetap bahagia, dan saya mau untuk lebih baik lagi dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, izinkan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengajak kita semua, mengajak adik-adik, mengajak generasi muda, mengajak Mbah Kakung Putri. Marilah kita semua hidup bahagia. Lepaskanlah pengampunan dan jangan memendam dendam. Saya ulangi, lepaskan pengampunan dan jangan memendam dendam. Bagaimanakah kesaksian firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang dendam? Mari saudara kita siapkan untuk bersama-sama menghayati sabda Tuhan berikut ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca Ayub pasal 5 ayat 2. Saya ulangi, Ayub pasal 5 ayat 2. Demikian sabdanya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman itu kita menemukan 2 poin penting. Yang pertama, ada orang bodoh
yang dibunuh oleh sakit hati, ada orang bebal yang dimatikan oleh iri hati dari Ayub tadi ya. Orang bodoh ya memang nggak ngerti. Orang bebal ngerti tapi dia tidak menggunakan pengertiannya untuk mengubah perilaku dan pola pikirnya. Semua dikuasai oleh dendam. Sakit hati, iri hati adalah ujung dari dendam. Dan orang bodoh, orang bebal yang disinggung dalam bacaan Ayub 5 ayat 2 itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh dendam. Dan itu berbahaya bagi kehidupan iman kita. Ada satu kisah yang menarik dalam kitab Perjanjian Lama ya, tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf punya alasan yang kuat sebetulnya untuk dendam. Karena apa? Karena dia dijahili, disengsarakan oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Tapi ia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya itu. Karena gara-gara dia disengsarakan itulah, maka Tuhan menolong Yusuf menjadi penguasa kedua pada masanya. Dan dia makin diberkati Tuhan. Kitab memberi kesaksian bagaimana Yusuf yang sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir sebetulnya punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang pernah mencelakainya. Tetapi Alkitab memberi kesaksian bagaimana Yusuf tidak memelihara dendam. Dia melepaskan pengampunan. Dan Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, kata Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Begitulah saudara, Yusuf dilukai dan disakiti oleh saudara-saudaranya, bahkan nyaris dibunuh. Tetapi Yusuf tidak membiarkan rasa dendam dan sakit hati itu bersarang di hatinya. Yusuf tetap dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang dialaminya. Melepaskan pengampunan, menghilangkan dendam hati, membuat Yusuf semakin diberkati. Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah untuk kita teladani? Semoga kita mampu seperti Yusuf. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk tetap dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang kita alami. Ibu, bapak, saudara,
dimanapun berada. Mungkin kita sedang disakiti oleh orang lain. Mungkin kita pernah disakiti orang lain. Dan sampai sekarang masih sulit untuk memaafkan. Secara tidak sadar kita menyimpan dendam dan sakit hati. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, itu sama sekali tidak mendatangkan faedah. Bertobatlah, lepaskan pengampunan. Jangan menyimpan dendam. Sebab itu justru akan mendatangkan laknat, mendatangkan kerugian buat kita. Lepaskan pengampunan dan jangan menyimpan dendam. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu, kami semua ini, untuk memiliki keberanian mengampuni, melepaskan dendam, dan bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak memendam dendam. Berkatilah kami untuk berani menghadapi realitas hari-hari yang kami harus lalui. Semoga dengan melepaskan pengampunan, dengan menghilangkan dendam dan sakit hati, Roh Kudus senantiasa terus menyertai dan semakin memberkati kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.